Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi kaum muslim pendengar setia Radio Dai. Bagaimana kabar dengan kesempatan kali ini, edisi Senin 7 Februari 2022 kaum muslim. Semoga seluruh pendengar Radio Dai pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Semarang lagi dingin nih karena sejak tadi malam ya diguyur hujan, jadi tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap beraktivitas. Karena ini hari Senin kaum muslim, saatnya komunitas bersuara hadir untuk Anda sampai pukul 11 nanti kaum muslim. Selain ada Eva di studio, alhamdulillah saudara di Masjid Agung, Jawa Tengah, tepatnya di lantai dasar nih ya, studio Radio Dais dari komunitas difabel Sendangguwo. Dan narasumber kali ini ada Ibu Tuti Wahyuning Tias ya, Ketua Posbindu Disabilitas Kelurahan Sendangguwo, dan ada juga Ibu Penny Ningsih, bagian pendataan Posbindu Disabilitas Kelurahan Sendangguwo. Untuk Anda kaum muslim yang nanti ingin berpartisipasi ya, bisa SMS dan WhatsApp di 082133670000. Phone live-nya 6746352. Kita sapa dulu nih Ibu Tias dan Ibu Penny. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Perjalanan ke MAJT lancar ya Bu, walaupun hujannya tadi ya. Lancar. Alhamdulillah lancar. Meskipun agak kedinginan. Iya nih Semarang lagi dingin, tapi insyaallah semangat ya Bu ya sampai pukul 11 nanti ya. Karena untuk menemani kaum muslim dengan pembahasan peran perempuan nih dalam persiapan terbentuknya Posbindu Disabilitas di masa pandemi. Untuk pendengar Radio DS mungkin agak asing Bu dengan kalimat Posbindu gitu ya. Mungkin Ibu Tias juga bisa menjelaskan dulu nih, Posbindu itu sebenarnya apa sih Bu, dan mengapa sih perempuan juga terlibat di Posbindu kali ini? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Tuti Wahyuning Tias. Saya adalah Ketua Posbindu Disabilitas Kasih Bunda Kelurahan Sendangguwo. Akan saya ceritakan tentang Posbindu. Pos Pembinaan Terpadu. Pos Pembinaan Terpadu adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular atau yang disingkat PTM. Penyakit tidak menular di sini contohnya seperti hipertensi, diabetes, stroke, jantung, kanker paru-paru, asma dan penyakit lain yang tidak menular. Serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat dengan pembinaan terpadu. Itu adalah Posbindu. Tujuan utama Posbindu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penemuan dini faktor risiko penyakit tidak menular yang saya katakan tadi seperti PTM ya. Sasaran utama mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas, baik itu kondisi sehat, masyarakat berisiko maupun masyarakat penyandang PTM, penyakit tidak menular dan penyakit tidak menular. Mungkin itu Bu dari Posbindu sendiri. Memang semua anggotanya Posbindu ini juga perempuan semua Bu? Kalau Posbindu sendiri yang komunitasnya itu perempuan semua, tapi yang datang di Posbindu laki-laki maupun perempuan itu kan untuk disabilitas. Seperti gitu ya. Jadi semua genre bisa masuk ke situ ya Bu ya, bisa diterima dengan baik di situ. Nah, untuk pengalaman dari awal berdiri sejak kapan nih Bu? Kita awal berdiri tanggal 29 September. Tapi dari awal berdiri itu kan kita melalui banyak proses yang kita kerjakan dari awal, dari pertama kita pendataan di mana kita dari komunitas perempuan Sendangguwo itu berniat difabel di Sendangguwo itu berjumlah 122. Difabel ini mau kita apakan? Dari komunitas perempuan Sendangguwo berniat untuk membuat Posbindu Disabilitas karena di sini belum ada wadahnya untuk Posbindu sendiri masalah kesehatan disabilitas di tingkat dasar kelurahan. Jadi dari komunitas perempuan ini kita mendata door to door ke lapangan. Kebetulan di Sendangguwo itu ada 10 RW. Di Sendangguwo juga letaknya geografisnya naik turun ya Mbak. Jadi waktu itu komunitas kita hanya 7 saja pendataan untuk di 10 RW. Jadi kita pendataan dari door to door
ke lapangan dari 10 RW itu kita bagi, memerlukan waktu, kalau tidak salah waktu itu hampir 1 bulan. Dari 1 bulan itu memang sebelum kita mendata ke lapangan itu kita mendapatkan data dari kelurahan itu hanya 85 waktu itu. Tapi setelah kita pendataan ternyata lebih banyak, 122. Jadi kita berniat dari data itu kita juga ketunaannya apa, jumlahnya berapa. Akhirnya kita menemukan dari data itu jumlahnya 122 dengan jumlah laki-laki 75, perempuan 47. Dari hasil itu ada tahap-tahapan kita untuk setelah data ini kita kumpulkan apa langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita izin dengan Pak Lurah dengan didukung beberapa stakeholder yang ada di wilayah ya Mbak, seperti LPMK, dari Karangtaruna, dari LPMK, dari PKK, dari Puskesmas, dari FKK, dari dinas terkait itu kita minta dukungan bagaimana kalau kita di Kelurahan Sendangguo untuk mendirikan Posbindu disabilitas, karena kita harus membangun komunikasi ke bawah yang bagus, karena kalau kita dari komunitas ada niat tapi tidak ada dukungan, kita tidak akan bisa berjalan. Kebetulan Pak Lurahnya Pak Agus Kristiono, Bapak Agus itu sangat mendukung, monggo ibu komunitas silahkan, jadi ada peluang untuk kita lebih maju ke depannya. Ya, mungkin itu. Untuk pengalaman nih selama Posbindu berdiri nih, mungkin ada beberapa anggota dari disabilitas nih ya yang sudah terbantukan dari Posbindu ini. Apa sih yang tak terlupakan dari Ibu Tias ataupun Ibu Penny? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Eva. Wah, Bu Tias hebat sekali ya, sudah memaparkan mengenai Posbindu disabilitas, bagaimana berdirinya Posyandu disabilitas. Tentunya yang sangat berkesan bagi kami terhadap disabilitas ini saat kita datang ke rumah disabilitas dan kita menyampaikan maksud tujuan dari pendataan kita untuk Posyandu disabilitas. Kita ingin kedepannya berencana membuatkan wadah untuk para disabilitas ini bisa, agar mereka bisa nanti terpantau kesehatannya, juga mungkin nanti ada kegiatan yang dilaksanakan untuk kaum difabilitas ini, dari kaum difabilitas sendiri maupun keluarganya ini sangat menyambut baik. Jadi memang mereka ternyata sangat membutuhkan suatu wadah yang khusus untuk mereka. Jadi mereka berharap bahwa untuk pemeriksaan kesehatan ini, pemantauan kesehatan, mereka tidak dijadikan satu dengan Posyandu. Jadi mereka punya kelompok sendiri yang khusus menangani disabilitas seperti mereka. Jadi waktu kita pendataan door to door itu ya kita sangat bangga dan sangat bersyukur bahwa kita mendata di situ disambut baik. Tetapi juga ada juga sih yang buat apa sih Bu kok minta kakak tanya-tanya mengenai disabilitas, juga itu menjadi tantangan untuk kita, karena mereka juga istilahnya aduh anakku seperti ini kok diminta data-data nanti untuk apa, kan seperti itu. Mereka juga was-was gitu ya Bu ya, khawatir. Tetapi dengan kita nggak langsung patah semangat, ya udah Bu nggak usah didata nggak apa-apa. Tidak, kita berusaha untuk meyakinkan. Kita sampaikan tujuannya, nanti ke depannya seperti apa. Jadi kita dengan telaten dengan keluarga disabilitas ini sampai akhirnya ibunya paham dan memberikan apa yang kita minta. Kita datang itu mendata, kita hanya meminta kakak. Jadi kita tahu nanti data-datanya, tanggal lahirnya, dari keluarga siapa, alamatnya di mana. Kemudian kita juga minta nomor telepon, jadi nanti suatu saat kita ada kegiatan itu kita bisa menghubungi dengan lebih mudah. Seperti itu. Jadi memang perlu perjuangan ya Bu ya untuk meyakinkan keluarga dari disabilitas yang mereka kadang ada nih yang malu tidak memunculkan anggota keluarganya yang
mendapatkan ini ya porsi lain ya dari Tuhan gitu ya dengan disabilitas itu sendiri. Ada nggak sih Bu dari beberapa mungkin anggota disabilitas ini yang sudah ada progres nih setelah bergabung dengan Posbindu yang mungkin awalnya kesehatannya kurang baik, sekarang di Posbindu sudah lebih baik, atau mungkin ada perubahan nih yang awalnya hanya bisa berinteraksi dengan keluarga tapi sudah berani bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ya, kebetulan setelah kita mendirikan komunitas disabilitas yang ada di Sendangguo kan sudah ada wadahnya itu, Pak. Jadi kita koordinasi sama Bapak Lurah, Pak, mohon Pak kalau ada kegiatan seperti apa yang di kelurahan, jadi kita minta kuota untuk disabilitas. Jadi disabilitas bisa menyuarakan apa yang. Apakah selama ini belum ada kuota, Bu? Ya, saya kira sebelum ada komunitas ya belum ada nih Bu Penny, belum ada sama sekali. Jadi Pak Lurah kemarin juga waktu ada sosialisasi, kebetulan ada Sang Puan, Sayang Perempuan dan Anak dalam gerbang itu, kita diberi kuota untuk disabilitas. Jadi apa kebutuhan disabilitas itu. Jadi memang sudah ada tahapan-tahapan kemajuan, disabilitas selalu dilibatkan dalam kegiatan di kelurahan. Itu salah satunya, kita juga merasa bangga setelah ini kita ada banyak kemajuan untuk disabilitas sendiri. Yang kedua, kemarin juga kita ada pelatihan dari DP3A juga dari provinsi itu, kerjasama itu kita juga dikasih kuota untuk masak boga. Itu juga ada. Terus kita juga kemarin dari Dinas Sosial mencari salah satu disabilitas yang tidak pernah dapat bantuan sama sekali dari dinas terkait untuk memberi bantuan. Jadi dicek niknya Dinas Sosial ya, waktu itu Dinas Sosial. Jadi kita dicek, kita juga menelusuri sama komunitas kader-kader itu siapa yang tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah sama sekali. Akhirnya adalah salah satu Ibu Sri Astuti itu kebetulan dia dari Dinas Sosial itu dapat freezer. Kebetulan itu waktu itu pendataan tanggal 1, tanggal 3 itu dari Kabupaten Semarang, waktu itu yang memberi Ibu Risma sendiri. Jadi kita memang banyak kemajuan. Kita juga program tahun 2022 ini juga banyak program untuk disabilitas. Seperti itu. Ya. Monggo Ibu Pani ingin menambahkan. Mungkin bisa kami tambahkan, setelah kita membuat kelompok komunitas kelompok disabilitas ini, kita juga dari kelurahan itu sangat menyambut baik. Kemudian juga ada kegiatan itu disabilitas diberikan kuota untuk mengikuti kegiatan, seperti kemarin juga ada sosialisasi mengenai penanganan bencana. Itu kami diberikan kuota untuk 5 orang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kita juga merasa bangga, Mbak. Jadi jerih payah kita yang selama ini sudah kita lakukan mendapat sambutan baik juga dari kelurahan. Seperti itu. Awal yang menarik kaum muslim obrolan kita di kesempatan kali ini ya di acara Komunitas Bersuara. Untuk Anda yang ingin bergabung, monggo silakan bisa ditulis di kolom komentarnya Facebook Radio Dais ya, karena ini kita sedang live di Facebook Dais MAJT dan Anda bisa menyimak juga lewat aplikasi Dais Play. 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Nih masih di acara Komunitas Bersuara kaum muslim. Untuk kalian yang sedang menyimak juga lewat Facebooknya Dais MAJT, alhamdulillah masih ada 2 narasumber yang hebat ini, ibu-ibu hebat dari Sendangguo. Ada Ibu Tias dan Ibu Penny. Nah ini untuk Anda yang sedang menyimak juga, apalagi warga Sendangguo nih ya, sedang menyimak Ibu Tias dan Ibu Penny, nanti boleh kalau mau berkomentar di Facebooknya Dais MAJT atau SMS dan WhatsApp phone live-nya di 6746352. Ngobrolin tentang disabilitas memang gak ada habisnya ya Ibu Tias dan Ibu Penny nih. Mungkin bisa ceritakan sedikit untuk warga Sendangguo yang sudah tergabung di Posbindu ini, apa sih yang mereka dapatkan, atau Posbindu ini bisa memberikan fasilitas apa saja sih, karena perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan keluarganya untuk apa sih anak saya didata gitu ya, pasti akan mendapatkan apa, untuk apa datanya, seperti itu. Monggo silakan Ibu Tias atau Ibu Penny nih. Saya dari data yang kita dapatkan dari keluarga disabilitas ini, kita memang tidak
menjanjikan apa-apa Mbak, tetapi harapan kita bahwa setelah nanti disabilitas ataupun keluarganya itu ikut bergabung dalam komunitas perempuan Sendangguo, mereka akan lebih terlayani kebutuhan kesehatannya. Jadi dengan ikut Posbindu Kasih Bunda Mbak, ini namanya Posbindu Kasih Bunda Kelurahan Sendangguo, itu mereka kita memberikan pelayanan istilahnya kesehatan. Jadi kalau di Posbindu kita juga ada tes gula darah. Itu secara cuma-cuma dari puskesmas yang diperbantukan. Kemudian juga dari keluarga posyandu disabilitas ini kita akan memberikan beberapa pembinaan seperti bina keluarga disabilitas. Jadi bagaimana nanti keluarga baik ibu ataupun nenek ya yang mengasuh dari disabilitas yang masih usia balita seperti itu, kita akan memberikan seperti pembinaan atau penyuluhan. Jadi bagaimana keluarga ini bisa istilahnya mengasuh disabilitas ini, karena kami merasa bahwa disabilitas itu berbeda dengan balita yang lainnya. Jadi tentunya ada teknik atau cara-cara khusus bagaimana bisa mengasuh disabilitas ini. Seberapa penting sih Bu Tias untuk seorang disabilitas dicek gula darah, dicek kesehatannya, walaupun ya Posbindu ini belum bisa untuk memberi obat ya Bu ya, karena hanya untuk pengecekan saja seperti itu. Jadi di sini untuk Posbindu sendiri kan tidak pengobatan, Mbak. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk mengetahui faktor risiko penyakit tidak menular, PTM. Jadi di sini kan ada di Posbindu sendiri ada 5 meja, di mana meja itu meja pertama pendaftaran, meja kedua wawancara, ketiga pengukuran tinggi badan, berat badan, lemak perut, lingkar perut, pemeriksaan yang meja keempat pemeriksaan tekanan darah, gula darah, seperti kolesterol, itu juga kita didampingi dari puskesmas. Jadi setiap kita kegiatan ada dua dari nakes, itu kebetulan kita Gedung Mundu ya, yang selalu mendampingi juga dari puskesmas pembantu juga dari Sendangguo. Itu terus yang kelima meja 5 konseling edukasi. Jadi kita untuk menggali apa itu, mungkin kalau pemeriksaan setelah kita periksa mungkin gulanya tinggi lah, mungkin kita bisa memberi dari keluarganya, oh ini gulanya tinggi seperti ini. Jadi lebih memantau kesehatan sejak dini mungkin itu. Apa yang akan terjadi sih Bu jika mungkin ada anggota atau disabilitas ini mengalami gula darah yang tinggi atau beberapa tes itu menunjukkan ini sudah di atas normal nih, atau mungkin ada perilaku lain yang akan dimunculkan disabilitas ketika ada hasil yang di atas normal itu? Ya, untuk baik disabilitas maupun pendamping atau pengantar, biasanya kaum disabilitas ini datang ke Posbindu itu tidak sendirian, Mbak. Ada pendampingnya atau pengantarnya. Nah ini yang kami layani di dalam Posbindu ini tidak hanya kaum disabilitasnya, tetapi untuk pendamping atau pengantarnya juga kita perhatikan. Jadi kemarin kita juga pernah ada kasus pendamping itu ternyata setelah dicek gula darah dan tensi itu kebetulan tinggi. Kemudian oleh tenaga medis yang bertugas di situ langsung diberikan rujukan, disuruh datang langsung ke puskesmas. Jadi langsung ditangani, kemudian kembali ke disabilitas, ke Posbindunya. Jadi semuanya ada tindakan yang dilakukan. Jadi selain disabilitas, pendampingnya juga harus sehat ya Bu ya. Karena itu kunci utama ya, karena untuk merawat ya atau mendampingi disabilitas itu tentunya harus orang-orang yang sehat semuanya. Jadi bisa ngopeni dirinya sendiri dan ngopeni anggota keluarga disabilitas. Apa sih yang menggugah hati Ibu Tias untuk bisa
membakar semangat teman-teman yang relawan ini untuk selalu ayo kita bantu disabilitas di Kelurahan Sendangguo nih, karena mereka juga butuh pendampingan, juga butuh diperhatikan seperti itu. Jadi seperti ini Mbak, awal mulanya sudah saya katakan tadi Mbak, kalau disabilitas di Sendangguo yang berjumlah sebelum didata hanya 85. Terus kita punya komunitas seperti saya, Bu Penny dan teman-teman yang lain. Ini kita punya disabilitas yang begitu banyak di Sendangguo. Apa yang harus kita lakukan? Dari itu kita punya gagasan bagaimana kalau kita membentuk Posbindu disabilitas. Jadi terus dari gagasan itu muncul dengan awal bagaimana? Dengan awal pasti harus punya data dulu. Apa-apa itu harus data. Data itu ibarat rekaman yang di bawah. Jadi kan data itu yang kita perlukan. Jadi data itu nanti kita juga harus bisa memilah ketunaannya disabilitas apa, terus jumlahnya berapa, usianya berapa, itu semua sudah kita pilih. Jadi kita memang sudah punya data-data disabilitas setelah mendata itu. Jadi dari gerak perempuan Sendangguo itu, komunitas itu tergugah semua. Kebetulan dari 7 komunitas sekarang menjadi hampir 16 ya. 16 apa komunitas saja itu, ikut terlibat kita. Jadi ikut membantu di kegiatan Posbindu disabilitas, di mana setiap RW kita ada kader-kadernya. Jadi kader itu untuk data yang akurat. Jadi mungkin kalau ada perubahan dari RW setempat bisa tahu ada perubahan data. Mungkin pas meninggal apa data itu apa, Bu ini ada yang sudah meninggal, jadi perubahan data itu selalu update. Mungkin itu ya. Jadi memang rasa kita kalau sudah punya rasa sosial tinggi itu Mbak, melakukan seperti ini saya kira sangat ringan, bukan berat tapi ringan, dan hasilnya benar-benar kita rasakan. Jadi dari disabilitasnya juga merasakan, kita pun dari komunitas perempuan ibu-ibu Sendangguo yang saya anggap luar biasa itu juga tergugah lah. Mungkin itu Mbak. Mungkin bisa disapa Bu ini teman-teman anggota dari disabilitas, anggota ya dari Posbindu yang sekarang sedang menyimak Radio Dais nih. Anggotanya siapa aja sih Bu? Dari selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan komunitas perempuan Sendangguo. Kita sama Bu Tias ini ada di Radio Dais. Teman-teman yang ikut bergabung dalam kegiatan Posbindu Kasih Bunda Kelurahan Sendangguo ini ada 16. Tentunya ketuanya itu Bu Tutik Wahyuning Tias, biasa kita kenal dengan Bu Tias. Kemudian ada Bu Asyani Agustin, itu sebagai sekretaris. Kemudian saya sendiri Bu Penny Ningsih, itu bendahara. Kemudian di sini ada teman-teman yang membantu kegiatan, itu ada Bu Yunarse, kemudian ada Bu Martiana, kemudian ada Bu Musriati, ada Bu Mastin, ada Bu Sri Mulyati, kemudian ada Bu Nasriah, ada Bu Ani Trisnawati, kemudian ada Bu Rohmah Hidayati, ada Bu Evi Triganiaviati, kemudian ada Bu Suci Winarsih, ada Bu Prihati, ada 16, kemudian ada Bu Anissa, itu juga membantu kita. 16 perempuan hebat ya yang bergabung di Posbindu. Ini semuanya relawan ya Bu ya. Relawan. Nah ini semuanya memiliki hati-hati yang mulia untuk bisa membantu disabilitas yang ada di Kelurahan Sendangguo. Ini semuanya pure dari swadaya anggota atau mungkin dari pemerintah setempat juga ikut mendukung ini Bu? Kita murni dari swadaya masyarakat. Jadi waktu kita sama Bu Tias itu ngobrol-ngobrol, Bu, kita itu punya disabilitas sebenarnya di Sendangguo banyak, tetapi kok belum ada wadahnya. Kemudian kita dipanggil ke waktu itu Pramusrenbang untuk khusus perempuan. Nah, kita mencoba untuk mengajukan posyandu disabilitas ini kegiatannya, tetapi selama 2 tahun berturut-turut itu belum mendapat tanggapan. Kemudian kita sama Bu Tias, yuk coba kita
matur Pak Lurah bahwa kita pingin mendirikan Posbindu disabilitas. Waktu itu juga Pak Lurah, waduh, gagasan Bu Tias sama Bu Penny ini bagus sekali, tetapi itu membutuhkan dana yang besar, Bu. Padahal kita nggak ada dananya. Terus bagaimana gitu? Tetapi saya sama Bu Tias, kita mengajak kader-kader, Bu, yang bersedia untuk membantu kita. Mari kita memilih kader-kader yang kira-kira mau. Kita tawari, Mbak, satu-satu kita tawari kader-kader yang ada di RW-RW, di kelurahan itu. Mari kita bergabung, kemudian kita juga menyampaikan tujuan kita untuk membuat Posbindu disabilitas ini. Ternyata teman-teman juga antusias, kemudian membantu. Nah, mereka mau melaksanakan, tapi dari awal kita juga sudah menyampaikan, Mbak, bahwa kita tidak ada dana ya Bu, jadi nun sewu ini benar-benar kerja sosial. Nggak apa-apa Bu, kita senang melaksanakannya seperti itu. Jadi itu Mbak, dari awalnya seperti itu. Kemudian kita bagi tugas, karena kita waktu itu baru 7 orang, kita mempunyai 10 RW, jadi kita mengharapkan semua RW itu ada perwakilannya. Karena kader ini yang tahu bagaimana wilayah, kondisi wilayah setempat, juga mengetahui keberadaan disabilitas di wilayah tersebut. Jadi kita ada perwakilannya per RW itu. Jadi kemudian kita bergerak bersama untuk mendata seperti itu. Oke, jika tadi Bu Tia sudah menggelorakan semangatnya ya Bu ya, mengajak teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan sosial, apa sih yang mengetuk hati Bu Penny nih untuk bisa membantu disabilitas ya Bu ya? Nanti ya Bu ya kita jawab selengkapnya setelah jeda berikut. Untuk Anda kaum muslim yang ingin berpartisipasi ya, ini menyuarakan ya komunitasnya seperti Posbindu ini juga nih, siapa tahu bisa ditiru ya Bu ya dengan seluruh pendengar Radio Dais yang ternyata kita butuh loh Posbindu untuk disabilitas gitu. 107,9 Radio Dais terdepan alam dakwah dan nada. Masih bersama Eva, ada Ibu Tias dan Ibu Penny juga kaum muslim ini ya, dari komunitas difabel Senangguo. Untuk Anda kaum muslim yang masih menyimak juga di aplikasi DS Play dan radio streaming, karena pembahasan menarik ini sampai pukul 11 nanti. Monggo silakan kalau mau bergabung ya, menceritakan mungkin pernah menemukan disabilitas ya, terus sudah ada penanganan atau belum. Nah, ini salah satu contoh Posbindu disabilitas yang mungkin untuk pendengar Radio Dais ya, yang ada di Semarang, di Demak, di Kendal, di Batang ya, yang sedang menyimak nih bisa mencontoh ini nanti ya, atau mungkin bisa studi banding juga ya nanti ya ke Posbindu ya, karena semangatnya sangat luar biasa. Nah, ini Eva masih penasaran dengan Ibu Penny, apa sih yang mengetuk hati Ibu Penny untuk bisa meluangkan waktunya, karena sebagai ibu rumah tangga pastinya banyak kegiatan ya Bu ya, dari pagi sampai malam itu kalau pekerjaan rumah nggak ada habisnya. Tapi masih ada hari loh ya, sebulan sekali di beberapa wilayah atau beberapa RW masih dibagi waktunya untuk mengajak rekan-rekan untuk bisa mengerjakan program-program dari Posbindu. Iya Mbak, saya pribadi itu senang untuk melakukan kegiatan Posbindu disabilitas ini, karena saya merasa bahwa saya membutuhkan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, yang dimana ternyata di sisi lain dari pribadi saya yang masih banyak kekurangannya itu, saya melihat saudara-saudara saya, saudara kami yang masih banyak membutuhkan, sehingga saya terketuk, saya pingin banget membantu, meskipun bantuan itu tidak berupa materi yang banyak, tetapi paling tidak saya memberikan sedikit perhatian untuk mereka. Saya sangat senang banget kalau pas berkunjung di rumah disabilitas itu disambut dengan baik. Kemudian mereka itu juga merasa kayaknya kok aku senang sih ada ibu-ibu ini datang ke sini. Mereka juga bercerita, kemudian juga tertawa, itu rasanya senang banget Mbak. Kadang-kadang saya kalau pas berkunjung itu untuk lama-lama di situ itu rasanya nggak tega melihat mereka dengan segala kekurangannya masih bersemangat. Nah, itu yang ingin kami sampaikan ke mereka, bahwa dengan keterbatasan mereka itu mereka tidak harus patah semangat. Mereka harus tetap untuk bangkit,
terus memperjuangkan hidupnya. Jadi bagaimanapun makanya dengan Posbindu ini paling tidak kita bisa memberikan sedikit perhatian dan bantuan untuk pemantauan kesehatannya seperti Oke, itu. seperti itu. Jadi disabilitas bukan akhir segalanya ya Bu ya. Iya. Masih ada mereka orang-orang masih ada yang lain peduli ya Iya, Bu ya dengan peduli. Posbindu. Ini juga salah satunya yang diketuai oleh Ibu Tias nih. Mungkin Ibu Tias bisa cerita sedikit tentang bagaimana sih Bu pelaksanaan di lapangan untuk anggota dari Posbindu menjemput bola sampai mendata gitu Bu. Mungkin sebelum pelaksanaan Posbindu, hari sebelumnya, mungkin sebelumnya, berarti 2 hari sebelumnya Mbak, kita akan melakukan rapat koordinasi, di mana rapat koordinasi itu penentuan wilayah yang akan kita untuk kegiatan Posbindu. Okay. Jadi dari masing-masing tim itu mungkin ada yang di tempat, ada juga yang di lapangan. Dari yang di lapangan itu mempunyai tugas yang tugasnya itu sudah, nanti saya ke RW ini, saya ke RW ini, itu sudah dibagi. Jadi kalau di tim di lapangan tuh kemungkinan pasti 3 orang. 3 orang. Jadi kalau di tempat mungkin hanya beberapa orang. Jadi karena kita komunitasnya 15 ya Mbak, bisa dibagi. Jadi nanti kalau tidak bisa datang di Posbindu, itu bisa kunjungan ke lapangan. Jadi memang kita seperti itu Mbak, kerja di lapangannya. Jadi memerlukan waktu yang sangat panjang. Jadi kita juga kalau di lapangan itu kalau kita datang itu disabilitas kan tidak langsung kita periksa. Jadi kita ajak ngomong dulu, kita bagaimana cara merayu disabilitas itu supaya mau ditensi, mau ditimbang. Jadi seperti itu. Jadi memang harus pendekatan itu yang kita di lapangannya memang terlalu sangat lama. Jadi memang dari keluarganya tidak langsung. Mungkin itu Mbak teknisnya seperti itu. Jadi memang dari kita kesepakatan awal, kalau ketunaannya kan berbeda-beda. Jadi yang bisa yang bisa di tempat ya di tempat, tapi yang tidak bisa kita kesepakatan untuk kunjungan ke lapangan. Oke, kendalanya apa Bu selama di lapangan, karena cakupan wilayahnya luas nih? Ya. Kendalanya karena medannya di Sendangguo, letak geografisnya itu naik turun, jadi memerlukan tenaga yang ekstra. 1. Kedua, kita kendala di peralatan, sarana prasarana. Jadi kalau kita ke lapangan itu kan 3 tim, berarti kita harus membawa timbangan 3, terus tensinya 3. Itu kan kader membawa sendiri-sendiri dari rumah, sedangkan dari pemerintah juga belum ada. Itu kita, jadi kita memang tidak ada alat, tapi alat yang dari puskesmas memang ada, tapi yang di tempat. Jadi yang ke lapangan itu dari tim kita membawa sendiri-sendiri. Jadi masih bawa milik pribadi gitu ya Bu ya? Iya, kita juga pinjam Posyandu. Posyandu balita kita pinjam, kita door to door seperti itu. Nah, karena masa pandemi ini juga masih jalan terus Bu kegiatannya Bu untuk Posbindu sendiri. Kalau kita masa pandemi berjalan, tapi tetap kita melakukan protokol kesehatan Pak. Jadi tetap kita protokol itu tetap kita terapkan dalam kegiatan ini. Nah untuk edukasinya ke disabilitas atau pendampingnya tentang protokol kesehatan ini gimana Bu dari Posbindu sendiri? Ya, untuk kami teman-teman komunitas perempuan dan untuk disabilitas maupun pendampingnya, kita selalu menyediakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan juga di tempat kegiatan Posbindu. Kemudian kita juga menyediakan masker, di mana nanti kalau ada dari disabilitas itu yang datang menimbang atau datang di tempat kegiatan Posbindu itu lupa membawa masker, kita bisa membantu memberikan masker. Jadi kita untuk protokol kesehatan itu selalu kita perhatikan Mbak. Jadi juga kebetulan karena dengan jumlah disabilitas yang 122 ini, kalau pelaksanaannya itu berkumpul jadi satu tentunya tidak memungkinkan. Jadi memang kami sudah membuat kegiatan Posyandu itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 titik, di mana untuk bulan pertama itu ada di titik pertama itu di wilayah RW 1 itu dengan peserta disabilitas dari RW 1
8 dan 10. Kemudian bulan berikutnya itu ada di titik kedua, itu bertempat di Balai RW 4 dengan peserta disabilitas dari RW 4, 5, 6, dan 7. Kemudian di bulan ketiga kita ada di titik pelaksanaan itu di Balai Kelurahan dengan peserta disabilitas itu dari RW 2, 3, dan 9. Ini juga langkah kita untuk menjaga kerumunan. Jadi diharapkan kita mencari tempat yang luas sehingga kita bisa melaksanakan protokol kesehatan itu dalam pelaksanaan Posbindu seperti itu. Jadi memang sudah menerapkan protokol kesehatan. Harapannya ini ibu-ibunya juga sehat ya. Yang di perhatikan juga dari disabilitas dan pendampingnya juga sehat terus ya Bu ya. Nah mungkin Ibu Tias ingin menambahkan nih di sesi terakhir siaran kita kali ini nih, karena sudah mau masuk ke pengunjung acara untuk Posbindu sendiri nih. Monggo silakan Ibu Tias. Untuk Posbindu sendiri saya harapkan ini jadi di Sendangguo tidak hanya Posbindu saja ya Mbak ya. Jadi untuk kedepannya kita banyak program-program yang untuk apa khusus aja itu, disabilitas. Program kita untuk tahun 2022 yang pertama kita bina keluarga disabilitas. Itu. Yang kedua kita mempunyai program di mana ada beberapa tunarungu yang membutuhkan bahasa isyarat. Dia tidak pernah sekolah sama sekali. Jadi kita menelusur berapa jumlahnya, nanti kita akan memanggil guru dan kita juga mau belajar dari kita mau belajar bahasa isyarat, jadi biar kita nanti bisa mengajari untuk bahasa isyarat untuk tunarungu itu. Yang ketiga nanti kita juga ada program, nanti kita dari swadaya mungkin kalau yang tunanetra kita akan memanggilkan untuk pijat ya Mbak ya, nanti jadi kita juga harus memanggil, jadi mereka punya keterampilan. Tidak aja itu, kita kalau disabilitas itu butuhnya kalau secara akademik enggak ya Mbak, tapi kebutuhan mereka tuh ada keterampilan. Yang dimana dia bisa nanti mandiri. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi mungkin tahun 2022 ini program-program itu dari komunitas perempuan Sendangguo sudah menyusun. Semoga itu akan terlaksana. Amin. Terima kasih Ibu Tias, Ibu Penny juga sudah rawuh di studio Radio Dais. Ternyata Posbindu banyak sekali kaum muslim agenda dan program yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Semoga terlaksana Ibu. Amin. Dan niat baiknya ini semoga dibalas oleh Allah SWT ini, karena semangatnya sangat luar biasa. Tadi Ibu Tias hampir sempat meneteskan air mata juga, dan semangatnya Ibu Penny ternyata kita juga harus bersyukur ya melihat orang lain yang mendapatkan kekurangan dengan tanda kutip disabilitas ini, ternyata mereka juga butuh semangat dan kepedulian dari kita-kita yang sempurna juga seperti itu. Terima kasih Ibu Tias dan Ibu Penny atas kerewahannya. Semoga bisa bertemu kembali ya di program menarik lainnya. Kaum muslim, kami dari dengar Anda, semoga bermanfaat siaran kali ini. Komunitas Bersuara nantikan terus setiap hari Senin mulai pukul 10 hingga 11 siang hanya di frekuensi kesayangan Anda 107,9 FM, aplikasi DSP dan radio streaming. Eva, Bu Penny dan Ibu Tias pamit dari dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.